Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur edit usernya. Jadi untuk edit usernya sendiri sini kita akan buat fiturnya itu lebih simple. Nah mungkin kita akan buat versi like-nya dari Instagram. Nah kalau Instagram kan kalau edit usernya itu lumayan banyak nih datanya. Ada data untuk bio, kemudian situs web, dan seterusnya. Nah untuk di sini kita akan buat lebih simple. Karena data kita di database itu juga lumayan sedikit. Cuma ada bio, kemudian username, email, sama full name, password, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita edit di sini atau yang perlu kita update paling cuman bio, kemudian full name, sama username saja yang perlu kita update nilainya. Nah, ini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk ke dalam codingan sekarang. Nah, untuk pertama di sini kita buat dulu untuk rute dan juga buat fungsi di controllernya. Kita testing dulu. Di sini kita buat di user. Kita buat dengan method yaitu put. Jadi di sini kita gunakan method put. Jadi dalam HTTP request method itu ada 4 atau lebih method. Ada method untuk get, itu untuk pengambilan data. Ada post, itu biasanya untuk read data atau kirim data. Kemudian ada put atau fetch. Nah, ini biasanya digunakan untuk update data. Dan ada juga method bernama delete yang digunakan untuk delete data. Nah, sini karena kita ingin update, kita gunakannya method put. Nah, kemudian di sini yang perlu kita masukkan URL-nya. Kita buat saja namanya update user. Nah, kemudian di update usernya, di sini kita perlu gunakan autentifikasi atau kita harus terima tokennya supaya kita bisa dapat request user ID kita atau ID yang akan kita edit nantinya. Jadi di sini kita bisa masukkan out middleware kita. Kemudian koma, dia akan jalankan fungsi apa. Nah, fungsinya kita buat di controller, user controller. Nah, di sini kita akan buat fungsinya yaitu export cons update user, kemudian asing sama dengan asing, request respond panah. Nah, sini kita coba testing saja dulu ini jalan atau tidak. Kita atur respon dengan send test 1 2 3. Nah, di user rutenya ini kita tinggal panggil fungsi yang kita buat tadi yaitu update user. Nah, ini sudah terimpor update usernya dan sudah kita pasang di rute atau endpointnya. Nah, kemudian kita coba testing dulu di Postman. Di outnya atau di usernya kita buat endpoint baru atau request baru. Kita buat request baru. Nah, request barunya dengan nama update user by token. Oke, kemudian di sini dia akan menggunakan method put. Nah, kemudian untuk endpointnya kita buat endpointnya /api/user/update user. Nah, ini kita coba testing dulu. Kita langsung send. Oh, sorry. Kelupaan terus. Di sini kita jalankan untuk aplikasinya. Kita jalankan mpn rundev. Oke, sudah jalan. Kita masuk lagi ke Postman. Send lagi. Nah, di sini bakal tampil untuk otorisasi errornya. Jadi dia butuh token. Kita login. Untuk ambil tokennya, di sini saya login pakai user Reski. Send. Oke, kita dapat untuk tokennya. Kita masukkan tokennya ke bagian authorization barrier token. Send lagi. Nah, di sini bakal tampil respon kita yaitu tes 1 2 3. Nah, di sini untuk rute dan juga kontrolnya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan buat untuk fungsi update datanya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, untuk fungsi update datanya, di sini kita fokus ke user controllernya. Nah, untuk tahap pertama, mungkin kita akan buat dulu untuk validation dengan sort. Jadi kita akan buat validasinya menggunakan sort. Kemudian kita buat juga validasi untuk username-nya.
Jadi jika username sudah pernah digunakan, kita gunakan username lain atau validasi untuk cek username. Nah, kemudian tinggal jalankan update user berdasarkan request user ID yang ada di token. Terakhir kita tinggal buat respon suksesnya. Respon sukses. Oke, berarti di sini tahap pertama kita buat dulu untuk validasi. Nah, validasi kemarin sudah kita buat di out controller. Bagian registernya kita bisa copy saja. Bagian validasinya dari sini ke sini. Dan supaya lebih aman kita masukkannya ke try catch. Di sini try-nya untuk validasi dan komen-komennya ini kita masukkan ke dalam. Ini pertama untuk validasinya. Validasi dengan sort. Nah, kemudian kita tinggal buat untuk validasinya apa-apa saja. Yang perlu kita update itu full name, username, sama bio. Di sini bio. Untuk biodata. Dan di sini kita buat saja tipenya itu string. Dan di sini kita hapus. Kita kasih minimal karakter. Minimal ada 10 karakter contohnya. Di sini biodata minimal 10 karakter. Kita masukkan dalam sebuah string. Ini sudah terbuat untuk validasi kita. Nah, kemudian untuk validasinya sendiri kita buat lagi untuk validasi jika username-nya sudah pernah digunakan. Kita harus gunakan username lain. Nah, tapi sebelum itu kayaknya kita perlu import fungsi Z ini untuk sortnya. Kita copy yang ini. Import semua fungsi dari sortnya dan kita ubah menjadi Z. Kemudian kita tinggal cek untuk username. Nah, pertama kita ambil dulu data kita berdasarkan inputan username-nya. Berarti di sini kita bisa buat validasinya. Cons current user, ambil user yang sekarang sama dengan await. Di sini kita jalankan Prisma titik user titik kita gunakan di sini yaitu find unique. Kita cari unique datanya di mana kondisinya apakah inputan username kita sama dengan kolom username yang ada di table user. Nah, untuk ambil inputan dari username-nya kita bisa ambil dari validate titik username. Jadi fungsi yang sudah kita validasi, kita cek apakah kolom username yang ada di database sama dengan inputan username kita. Nah, kalau sama berarti username-nya sudah pernah digunakan. Nah, berarti di sini kita masukkan current user, maka kita bisa return respon dengan status 400 bad request JSON. Kita kasih pesan username sudah digunakan. Silakan gunakan username lain. Kemudian tahap selanjutnya kita coba buat untuk update-nya sekarang. Nah, tapi sebelum itu kita coba testing dulu apakah validasi ini jalan atau tidak. Nah, kita masuk ke Postman. Kita masukkan dulu untuk request body kita, masuk ke raw. Di sini. Nah, di sini kita masukkan untuk bio. Kita hapus dulu, kemudian full name sama username. Ini kalau kita isi kosong semua. Nah, kita lakukan send. Di sini sendnya tidak jalan karena catch-nya kayaknya kita belum atur. Kita atur juga untuk catch-nya. Di sini return respon dengan status. Kita buat statusnya saja 400. JSON message berdasarkan error yang kita terima. Kita cek lagi. Send. Nah, kita dapat error dari sortnya.
Nah, ini kita bisa validasi atau kita bisa ubah errornya supaya lebih enak dilihat. Ini sudah pernah kita buat di register kemarin. Yang ini. Yaitu untuk bagian catch-nya. Nah, yang ini kita bisa copy. Dan kayaknya kita copy saja semua yang ada di catch-nya yang ada di sini. Masuk ke user, controller. Ini kita hapus yang console log-nya. Kita coba send. Oke, errornya tidak ditemukan sekarang karena di sini kita perlu ubah case-nya jadi R. Coba lagi send. Nah, validasinya sudah aman untuk tampilan pesan dari validasi kita. Nah, selanjutnya di sini validasinya sudah aman. Kita lanjut untuk bagian update usernya sekarang. Nah, untuk update user berarti kita tinggal buat kondisi di sini. Cons kita buat saja namanya update user sama dengan await prisma titik. Kita jalankan user titik update. Kita update datanya di mana ID dari usernya berdasarkan request user ID. Kemudian data yang perlu kita update itu apa saja? Nah, pertama itu untuk bio, itu ambil dari validated bio. Kemudian username, ambil dari validated titik username. Nah, kemudian full name, ambil dari validated titik full name. Dan untuk tampilkan responnya, kita tidak perlu tampilkan untuk password. Di sini kita bisa omit password true. Oke, ini sudah aman. Kita sudah buat untuk update-nya. Selanjutnya untuk respon suksesnya. Nah, untuk respon suksesnya tinggal respon dengan status 401. Kemudian di sini JSON kita kasih pesan update user berhasil. Kemudian kita tampilkan datanya dari update user atau variable update user ini. Nah, ini kita coba testing langsung ke Postman berhasil atau tidak update user kita. Kita masuk lagi ke dalam Postman. Nah, di sini kita coba masukkan biodatanya, contoh biodata hello world 123. Kemudian full name kita yang kita gunakan login tadi yaitu Reski Putra. Ini saya ganti ke Reski Putra edit contohnya. Nah, kemudian username yang kita gunakan login namanya Reski25. Di sini saya ganti ke Reski99. Nah, kita langsung lakukan send. Oke, di sini update-nya berhasil. Ini full name kita berhasil, kemudian username-nya berhasil terupdate dan bio-nya berhasil terupdate. Kita cek di dalam database. Sini kita bisa refresh. Di sini teredit ya. Full name dari Reski Putra bertambah ada edit. Kemudian username-nya Reski99, kemudian biodatanya hello world 123. Oke, di sini sudah aman untuk melakukan update dari user kita. Nah, di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari upload gambarnya. Yang perlu kita atur di sini untuk upload gambarnya nanti yaitu kita perlu install Multer dan juga Cloudinary, yaitu storage dari penyimpanan gambar kita. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.